Oke, halo sobat, kamu balik lagi dengan gue Gisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang bertemakan misteri, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang anggota polisi yang mencoba untuk membongkar sebuah fakta di balik misteri menghilangnya para gadis remaja di kotanya. Apakah ia bisa membongkar dan menangkap sang pelaku? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian mendapatkan informasi perihal film-film terbaik lainnya. Oke, baiklah, langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan seorang perempuan yang sedang melakukan pelarian di sebuah hutan di Rusia bagian selatan, dan terlihatlah seorang pemuda misterius yang ternyata mengejarnya. Namun sayangnya di sini si perempuan pun mulai terpojok, yang kemudian si perempuan pun melakukan hal yang tak terduga. Dan film Night Hunter Nomise tahun 2018 pun baru saja dimulai, yang kemudian cerita pun akan berfokus kepada seorang anggota polisi yang bernama Walter, yang dimana pada saat itu ia pun akan menjemput putrinya yang bernama Peye dari rumah mantan istrinya, yang dimana mantan istrinya pun menyuruh Walter untuk mengedukasi anaknya tentang cara menggunakan sosial media yang baik, khususnya cara berkenalan dengan laki-laki di media sosial. Dikarenakan pada saat ini sangat marak terjadinya kasus-kasus penculikan perempuan yang seumuran Faye, yang kemudian Walter pun menegaskan bahwa Faye harus menjauhi hal-hal yang sangat mencurigakan. Sementara itu di sebuah kafe, seseorang yang bernama Tara sedang menemui seorang laki-laki yang bisa kita panggil saja John, yang kemudian John pun langsung mengajak Tara ke sebuah hotel Oyo terdekat. Namun ketika John akan bersiap, tiba-tiba di tempat yang berbeda, Sherry Pelter pun mendatangi sebuah lokasi penemuan mayat perempuan yang dimana ditemukan di sebuah bak truk pengangkut kayu. Setelah melihat keadaan korban di lokasi, ia pun langsung mendatangi unit cyber yang dimana ia akan melihat CCTV jalanan di tempat tersebut. Dan ia tanpa diduga-duga ia pun bertemu dengan mantan pacarnya sewaktu di SMA. Sementara itu di Hotel Oyo terlihat rekan dari Tara yaitu Cooper yang sedang membayar seorang dokter setelah melakukan aksinya. Dan ternyata Cooper dan Tara adalah seorang para pemburu PK, yang dimana mereka melepaskan kedua telur para pelaku perasolelean paksa perempuan-perempuan yang ada di kota. Di tempat yang berbeda, Walter pun mendatangi sebuah jembatan yang diduga perempuan tersebut meloncat dari atas sana. Namun di sini Walter pun tidak mendapatkan petunjuk apapun, melainkan sebuah jembatan terpencil yang jauh dari rumah penduduk sekitar. Sementara itu di rumah, Cooper dan Tara pun mulai mencari korban baru yang seperti John dengan menggunakan sebuah aplikasi hijau dan foto pelopirnya yaitu Tara sendiri. Sementara itu di tempat yang berbeda, Pei pun memutuskan untuk menginap di rumah Walter selama liburan musim dingin, dan tak sengaja Pei pun melihat sebuah berkas kasus penculikan perempuan-perempuan yang menghilang di kota. Sementara itu di kafe, Tara pun akan menjalankan aksinya kembali. Dikarenakan laki-laki yang ditunggunya tidak kunjung datang, Tara pun meminta Cooper untuk menjemputnya. Namun ketika di parkiran, Tara pun bertemu dengan sosok laki-laki tersebut yang mengajaknya masuk ke dalam mobil. Dan tak lama dari itu Cooper pun mencari keberadaan Tara di kafe tersebut. Lalu kemudian salah satu karyawan tersebut pun menjelaskan bahwa Tara telah pergi selama 30 menit yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Cooper pun langsung melacak keberadaan Tara dengan menggunakan GPS yang terhubung ke HP-nya. Namun ketika ia mengejar titik Tara, tiba-tiba dan seperti dengan sengaja seorang aki-aki pun mencoba untuk menahan Cooper di sana. Dan bahkan aki-aki tersebut pun memberhentikan seorang petugas polisi yang kebetulan lewat di sana. Dan ya, Cooper pun harus kehilangan Tara dan dibawa ke kantor polisi. Dan di sini kita pun diberitahukan tentang masa lalu Cooper yang dimana keluarganya mati dibunuh oleh seseorang. The very life is on the line, right now, right this second, and here we are, talking! Sementara itu titik dari Tara pun berhenti di sebuah rumah di pedesaan terpencil di daerah tersebut, yang kemudian tanpa berlama-lama Walter beserta pasukannya pun langsung menggerebek rumah mewah tersebut. Sesampainya di dalam, Walter pun melihat sebuah pergerakan di bawah basement di tempat tersebut. Lalu kemudian Walter pun memutuskan untuk turun dan memeriksa basement tersebut. Dan di bawah sana Walter pun dikagetkan dengan seorang perempuan, salah satu korban dari penculikan yang dikurung. Yang tak jauh dari tempat tersebut, ia pun menemukan seorang pria yang mempunyai gangguan mental.
Yang kemudian Walter juga menemukan Tara di sebuah toilet dalam keadaan ketakutan. Lalu mereka pun membawa semua korban dan salah seorang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan. Yang salah satunya ialah Annie. Ia dikabarkan telah menghilang selama 1 bulan lebih. Sementara itu Tara berhasil bertemu kembali dengan Cooper. Namun Cooper dan Tara pun sangat membenci polisi, dikarenakan polisi selalu datang terlambat. Dan jika uang pembayarannya kurang, polisi pun tidak menangani kasus tersebut. Dan juga ada beberapa anggota yang dengan sengaja melindas masyarakat sipil. Sementara itu di sisi lain Rachel pun mulai mencoba untuk menginterogasi Simon. Namun di sini Rachel pun tidak mendapatkan apapun dikarenakan ia menanyakan dan dijawabnya tidak nyambung oleh Simon. Sementara itu di rumah milik Simon, para anggota polisi yang lain pun menemukan beberapa barang bukti seperti rambut perempuan, beberapa perhiasan milik korban, dan juga ada banyak sekali bekas sidik jari pada dinding di sebuah ruangan di rumah tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Annie pun berhasil bertemu kembali dengan ayah tercintanya. Setelah melihat hal tersebut, Walter pun memutuskan untuk pulang dan mengecek keadaan putrinya. He's impaired, but it's more social than physical. It's akin to childhood disintegrative disorder. Pada keesokan harinya, Rachel pun meminta waktu lebih agar ia dapat menginterogasi Simon, dikarenakan kondisi Simon yang memiliki keterbelakangan mental. Lalu pada malam harinya seperti biasa, Walter pun mengecek keadaan dari putrinya Faye. Dan terlihat Faye yang sampai tertidur akibat menunggu kedatangan dari ayahnya. Dan di sini pula terlihat Walter yang sangat menyayangi anaknya tersebut. Sementara itu di kediaman Cooper juga sangat menyayangi anak angkat perempuannya yaitu Tara. Di pagi harinya kabar buruk pun didapatkan oleh Walter bahwa anggota polisi yang sedang melakukan olah TKP di rumah Simon semuanya telah tewas disebabkan oleh sebuah gas beracun. Melihat kejadian tersebut, Pak Kepala Polisi pun langsung meminta agar Simon segera disidang dan dimasukkan ke penjara agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Di keesokan harinya, Rachel pun kembali menginterogasi Simon, yang dimana pada sesi kali ini pun Simon mulai terbuka perihal keluarganya kepada Rachel, yang dimana ia menceritakan perihal ibunya yang telah lama mati. I'm just getting through to We do not have to try to make sense of this thing. I want him out. Namun hal tak terduga pun terjadi kepada hakim yang akan menyidang Simon di persidangan nanti. Melihat kejadian tersebut pun membuat Walter sangat emosi kepada Simon. Namun sayangnya di sini Walter pun tidak mendapatkan jawaban apapun dikarenakan Simon merasa ketakutan kepada dirinya. Sementara itu Rachel pun mulai mencari tahu perihal informasi tentang ibu dari Simon. Yang dimana Walter yang mendapatkan informasi tersebut pun langsung mendatangi sebuah pabrik tekstil terbengkalai di sebuah tempat. Namun sayangnya sesampainya di sana Walter pun tidak mendapatkan apapun. Di sana ia hanya melihat sebuah pabrik yang terbengkalai. Singkat cerita, di tempat yang berbeda ketika Tara sedang berbincang dengan teman laki-lakinya, tiba-tiba bangkunya pun dihampiri oleh Walter yang menanyakan perihal posisi dari Cooper. Setelah mendapatkan informasi dari Tara, Walter pun langsung berangkat menuju ke sebuah perpustakaan kota. Dan di sana ia pun bertemu dengan Cooper dan menanyakan perihal teman yang dimiliki oleh Simon. Sementara itu di tempat yang berbeda, Rachel bersama agen Shaw pun mendatangi kediaman dari Cooper dan Tara. 80% of sex offenders reoffend. 80%. Yet we Lalu Cooper pun mulai menjelaskan perihal aksinya, yang dimana ia bertujuan untuk mengurangi pelaku-pelaku tindakan kekerasan kepada perempuan di kota ini. Lalu Shin pun memperlihatkan keadaan keluarga Cooper yang tewas dibunuh oleh seseorang predator perempuan. Dan sejak saat itu ia pun sangat membenci para predator. Kembali lagi ke kantor polisi di mana bom yang digunakan untuk membunuh Pak Hakim ialah sama seperti bom yang dibuat oleh seorang mantan anggota militer yaitu Lewis Redstone. Setelah Walter mendapatkan informasi tersebut, ia dan pasukannya pun langsung menuju gudang milik Lewis untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Setelah menemui Lewis, ia pun langsung menanyakan perihal pembeli dari bom tersebut yang telah mencuri banyak sekali perempuan di kota ini. Namun di sini Lewis pun enggan untuk memberitahu dan langsung mendiskon umurnya sendiri. Sementara itu di kantor polisi, Rachel pun mulai terpikirkan sebuah aksi yang sangat absurd, di mana ia menginterogasi Simon dengan cara menggodanya dengan menggunakan kecantikannya. She loved me, she protected me.
Bukannya mendapatkan jawaban, Simon pun terlihat marah dengan aksi Rahel tersebut. Yang kemudian Simon pun tidak segan-segan untuk mencelakai Rahel. Namun untungnya anggota polisi yang berjaga di tempat tersebut pun bisa melerainya, sehingga Rahel pun dapat meninggalkan ruangan Simon dengan selamat. Dan di luar terlihat seorang anggota polisi yang membawakan paket untuk Rahel. Namun di sini Rahel pun tidak mengetahui siapa yang mengirimkan paket tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda ternyata anak Snow sudah diculik oleh seseorang, yang dimana sang penculik pun meminta Snow agar membebaskan Simon dari penjara, maka ia akan mengembalikan anak dari Snow. Kemudian di kantor polisi, setelah Rahel membaca surat dari sang pengirim, ia pun mengetahui bahwa paketnya tersebut ialah sebuah bom, dan ia pun langsung menyuruh seluruh orang untuk meninggalkan gedung tersebut, yang dimana kepanikan dari semua anggota polisi pun dijadikan Snow sebagai peluang bagi Snow untuk membebaskan Simon dari penjara. Lalu kemudian Snow pun menyuruh Simon untuk memakai sebuah rompi polisi yang ia bawa. Setelah keluar, Snow pun langsung mengantarkan Simon ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Sementara itu di kantor polisi, anggota penjinak bom pun mulai membuka paket tersebut. Sementara itu Walter menyadari bahwa semua ini adalah pengalihan agar Simon dapat terbebas dari penjara tersebut. Dan yap, benar saja paket tersebut hanyalah berisi anak dari Snow itu sendiri. Melihat kejadian tersebut, ia pun teringat dengan keadaan Faye di rumahnya sendirian. Yang kemudian Walter pun langsung bergegas pulang dan mengecek keadaan anaknya. Dan ternyata di sana juga ada mantan istrinya. Yang kemudian Walter pun memutuskan agar anaknya ikut terlebih dahulu kepada ibunya agar posisinya aman. Sementara itu di kantor polisi, Rahel pun memeriksa beberapa berkas lama perihal ibu dari Simon. Dan tak lupa ia juga memanggil Cooper untuk menyelidiki kasus ini bersama. Setelah membaca beberapa berkas lama milik ibu Simon, kecurigaan mereka semua pun tertuju kepada mantan suami dari ibu Simon atau ayah dari Simon, yang dimana yaitu David, salah satu ketua dewan dari sebuah universitas di kota tersebut. Dan tanpa basa-basi, Walter beserta anggota kepolisian pun mulai menyisir universitas tersebut, yang dimana di sana mereka pun menemukan Simon yang telah dengan teganya menyiksa ayahnya sendiri. Lalu kemudian di keesokan harinya Rahel pun mulai menginterogasi Simon kembali. Namun di sini Simon pun tetap sama tidak mau membocorkan perihal keluarganya tersebut. Melihat sikap Simon, pihak kepolisian pun akan mengadakan konferensi pers. Setelah Simon mengakui semuanya, ia pun akan dibawa ke sebuah penjara di Rusia. Hey, look at the picture, man. Did you take her? Dan dari kejauhan terlihat Cooper yang sedang memantau keberadaan Simon dan akan bertujuan untuk menculiknya. Setelah melihat kepergian Simon, Cooper pun langsung mencoba untuk mengikuti mobil yang membawa Simon. Sementara itu Walter yang melihat CCTV, ia terkaget dengan melihat kondisi Simon yang sedang membaca perihal berkas milik Rahel, yang seperti orang normal biasanya. Dengan sangat nekat, Cooper pun menabrak mobil polisi yang membawa Simon. Dan ternyata Tara berhasil diculik kembali oleh Simon. Namun ketika Cooper sedang menginterogasi Simon, tiba-tiba... Dan ya, ternyata selama ini Simon mempunyai kembaran yang bernama Simin. Yang kemudian Simin pun langsung menghabisi Cooper di sana. Sementara itu Simon akan membawa Rahel ke sebuah danau beku di wilayah negara tersebut. Yang kemudian sesampainya di sana mereka berdua pun akan memainkan permainan masa kecilnya bersama ibunya. Sementara itu di kantor polisi, setelah melihat seluruh video dari ibu Simon, Walter pun akhirnya mengetahui bahwa Simon memiliki seorang kembaran. Dan ternyata di salah satu mata dari beruang tersebut juga ialah menyimpan sebuah titik lokasi yang sering ia gunakan untuk bermain bersama anak-anaknya. Lalu kemudian setelah mendapatkan lokasi tersebut, Walter beserta pasukannya pun akan menuju ke sebuah lokasi danau beku, yang dimana di sana juga sudah terdapat Simon dan Simin yang sedang melakukan permainan. Ya, permainannya itu seperti main tenis, cuman yang ditargetannya ialah manusia. Dan untungnya selama permainan tersebut tidak ada bola api yang mengenai tubuh dari kedua korbannya. Dan tak lama dari itu Walter beserta pasukannya pun sampai ke tempat tersebut. Simon dan Simin yang melihatnya pun langsung bergegas pergi ke sebuah rawa yang sudah membeku. Dan mereka berdua pun mencoba untuk bersembunyi di sana. Dan tak lupa di sini Rahel pun memberitahukan Tara bahwa Cooper sudah tewas dibunuh oleh Simin. I know it doesn't feel like it right now, but you're gonna be okay. I promise you.
Lalu kemudian Rahel pun membantu Walter beserta anggota polisi lainnya untuk mencari keberadaan Simin dan Simon. Namun sialnya di sini Rahel pun malah bertemu dengan Simin yang langsung melumpuhkannya dari arah belakang. Dan sementara itu di sisi lain ternyata Walter juga sudah melumpuhkan Simon dan mengancam akan membunuhnya di tengah danau. Yang kemudian mereka berdua pun akan melakukan barter di mana Simin akan melepaskan Rahel sedangkan Walter akan melepaskan Simon. Yang dimana di sini juga terlihat beberapa retakan yang sudah terjadi di tengah danau beku tersebut. Bahkan Lara juga yang akan menembak Simin dari arah belakang, ia pun harus tertembak. Melihat keadaan Es yang mulai retak, Walter pun terpikirkan sebuah cara. Yang kemudian ia pun memutuskan untuk melepaskan Simon dan yang terjadi. You love your brother, don't you? Yeah, You really love him. yeah, I want. Cara Walter itu pun berhasil sehingga mereka berdua pun harus terperosok ke dalam danau beku. Namun di sini sayangnya Walter pun harus menerima satu tembakan dari Simin. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut Lara pun sangat bersedih perihal kematian Cooper. Beda halnya dengan Walter, yang dimana ia akan menjadikan Rahel sebagai ibu baru dari Faye. Sehingga film pun tamat. Oke Sobat Lemon, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah kita sebagai laki-laki harus tetap menghargai seorang perempuan, dikarenakan kita semua berasal dari sebuah janin yang dikandung oleh seorang perempuan. Oke baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.